Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sorokan kitab Jurmiyah, masuk di bab istisna ya, sorokan dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i ay hadza babul istisna'i. Bermula ini itu bab yang menjelaskan tentang istisna. Wa huruful istisna'i, bermula beberapa huruf istisna itu samaniyatun, ada 8. Wahia, bermula 8 itu apa saja? Ila, wa ghairu dan ghairu, siwan dan siwan, wasuan dan suwan, wasawaun dan sawaun, wa khola dan khola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Ini semua 8 huruf istisna yang digunakan untuk pengecualian dalam sebuah kalam. Fal mustasna, nah ini ketentuannya ya. Yang pertama dijelaskan mustasna menggunakan ilah bagaimana? Ada 3 ketentuan mengecualikan menggunakan ilah. Fal mustasna, bermula mustasna itu ya lafal yang jatuh setelah ilah ya, setelah huruf istisna itu namanya mustasna. Kalau lafal yang jatuh sebelum atau berada di sebelum huruf istisna namanya mustasna minhu. Fal mustasna, bermula mustasna bi ila dengan ila iku yunsobu, di i'rabi nasab apa mustasna dengan ila. Idza kana, ketika ada apa al-kalamu, kalamnya itu taman, sempurna atau kalam tam, mujaban dan juga kalam yang positif. Tam itu berarti menyebut mustasna minhunya. Ada lafal yang sebagai mustasna minhu sebelum lafal ilah begitu. Juga kalamnya mujab atau kalimat yang positif, tidak negatif ya. Ketika sebuah kalam tam, kalamnya menyebutkan mustasna minhu dan dia positif, maka lafaz setelah ilah di'irabi nasab sebagai mustasna ya ini. Seperti contohnya ya, nahu qoma al-qaumu illa zaidan. Seperti contoh qoma al-qaumu illa zaidan. Qoma telah berdiri. Siapa al-qaumu kaum, illa zaidan kecuali zaid. Nah, ini namanya mustasna ini. Jatuh setelah huruf istisna ilah. Mustasna minhu, lafal yang jatuh sebelum atau terletak sebelum ilah ini, al-qaum. Al-qaum adalah mustasna minhunya. Nah, ini kalam ini koma al-qaumu ini adalah kalam yang tam dan mujab. Kenapa tam? Karena ada mustasna minhunya. Kenapa mujab? Karena positif ya, bukan negatif. Telah berdiri suatu kaum. Nah, itu positif. Kalau negatif ya tidak berdiri suatu kaum. Nah, itu negatif. Kalau ini positif ya, berarti dia kalamnya tam mujab, maka lafal setelah huruf istisna atau mustasna ini wajib dibaca nasab. Contoh yang kedua, wa kharaja an-nasu illa amran. Kharaja dan keluar siapa? An-nasu manusia, illa amran kecuali Umar. Lafal amran ini juga mustasna yang wajib dibaca nasab. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kalam yang tam dan mujab. Tam menyebutkan mustasna minhunya, ini an-nasu mustasna minhunya, dan dia kalimat yang positif. Itu ketentuan yang pertama. Kalau mustasnanya jatuh setelah kalam yang tam dan mujab, maka mustasnanya atau lafal yang jatuh setelah huruf istisna wajib di-i'rabi nasab. Yang kedua, wa ingkana, dan jika ada apa al-kalamu kalam iku manfiyan, kalam yang manfi, taman dan juga tam menyebut mustasna minhu. Nah, yang kedua, kalau kalamnya kalam tam menyebut mustasna minhu tapi kalam yang negatif, maka hukumnya apa? Jaza fihi al-badalu wa nasbu. Maka boleh di-i'rabi sebagai badal, boleh di-i'rabi sebagai nasab, sebagai istisna atau sebagai mustasna. Fa ingkana, kalau seandainya
ada apa al-kalamu kalamnya itu manfian, kalam yang negatif ya, taman yang menyebut mustasna minhu, maka jawabnya in jaza, maka boleh fihi di dalam mustasnanya apa al-badalu menjadi badal, wa nasbu dan boleh nasab alal istisna'i atas menjadi istisna atau menjadi mustasna. Contohnya seperti apa? Nahwu ma qoma al-qawmu illa zaidun wa illa zaidan, ya boleh illa zaidun, boleh illa zaidan. Boleh illa zaidan ini ya. Maqoma tidak berdiri. Nah, ini tidak berdiri itu negatif ya. Maqoma tidak berdiri siapa al-qaumu kaum, suatu kaum. Tidak berdiri suatu kaum illa zaidun, kecuali zaid. Nah, kalau siapa? Kalamnya ini tam, ada mustasna minhunya, tapi negatif ya. Maqoma tidak berdiri. Maka lafaz setelah illa boleh diirobi menjadi badal dari mustasna minhunya. Ya, ini kan rofa ya al-qawmu, maka illa zaidun, boleh illa zaidun menjadi badal dari al-qawmu, atau boleh illa zaidan, ya ini menjadi mustasna ya, nasab ya, illa zaidan kecuali zaid. Itu yang kedua. Yang ketiga wa ingkana, dan jika ada apa al-kalamu kalam iku nakisan, kalam nakis atau kalam yang tidak menyebut mustasna minhu, maka jawabnya in kana, maka ada apa mustasnanya, hukum mustasnanya. Kalau kalamnya nakis bagaimana? Nakis itu kebalikan tam ya, artinya tidak menyebut mustasna minhu. Nah, kalam nakis ini selalu manfi ya, tidak pernah selain manfi. Kalau kalam tam kan bisa mujab, bisa manfi, tapi kalau kalam nakis ini selalu manfi, dan hukumnya tergantung ambil yang sebelumnya. Karena maka ada apa hukumnya istisna yang kalamnya nakis iku ala hasabil awamili, atas menghitung-hitung amil-amil yang sebelumnya. Amil yang masuk lah ya. Nahwu seperti maqoma illa zaidun, ini contoh yang pertama ya. Maqoma illa zaidun, maqoma ini kan ini negatif kan. Nah, tidak ada mustasna minhunya di sini, tiba-tiba illa zaidun. Nah, karena tidak ada mustasna minhu, namanya kalam yang nakis dan pasti manfi dan pasti negatif kalamnya. Maqoma tidak berdiri siapa illa zaidun, kecuali zaid. Nah, ini jadi fa'il ya, karena jatuh setelah fi'il. Nah, berarti dia rofa. Wa ma darabtu illa zaidan, ma darabtu tidak memukul siapa saya illa zaidan, kecuali pada zaid. Nah, ini jadi maf'ul bih nasab karena sudah ada fi'il fa'ilnya. Wa ma marartu, dan tidak lewat siapa saya illa bi zaidin, kecuali bertemu zaid. Nah, ini kemasukan bi berarti bi zaidin ya. Jadi i'rabnya tergantung lafaz sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya fi'il saja ini, maka dia jadi fa'il. Kalau sebelumnya sudah ada fi'il fa'il, maka dia maf'ul bih. Kalau sebelumnya ada huruf jar, maka dia majrur gitu ya. Itu kalau kalamnya nakis. Nah, sekarang kalau istisna menggunakan ghairu siwan, suwan, sawaun itu bagaimana? Fal mustasna, dan bermula mustasna bi ghairi dengan lafal ghairi, wasiwan dan siwan, bi ghairin wasiwan wasu suwan wasawain dan sawain, iku majrurun di irobi jar la ghairu, tidak selain jar. Jadi lafal setelah ghair, setelah siwa, setelah suwa, setelah sawa, itu semuanya di irobi jar menjadi majrur. Nah, isim yang dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih ya. Jadi ghair nanti jadi mudhofnya, lafal setelahnya itu majrur karena menjadi mudhof ilaih. Itu lebih simpel lagi ini ya, lebih gampang, cuma hukumnya cuma satu dia, pokoknya dibaca jar setelah ghair siwan suwan sawa ini. Kalau khola bagaimana? Fal mustasna bermula mustasna atau lafal yang jatuh setelah huruf istisna, bi khola dengan khola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya, iku ya jusu iku ya jusu boleh opo nasbuhu di i'robi nasab mustasnanya, wajaruhu dan di i'robi boleh di i'robi jar opo mustasnanya. Nah, kalau lafal
yang jatuh setelah khola, ada, asya ini boleh nasab, boleh jar. Bagaimana? Nahwu seperti contohnya koma al-qaumu khola zaidan wa zaidin, boleh khola zaidan, boleh khola zaidin. Nah, koma berdiri siapa al-qaumu qaum, khola zaidan kecuali zaid, khola zaidin kecuali zaid. Nah, itu sama ya. Kalau ini kalau nasab ini dia khola diperlakukan sebagai kalimat fiil. Kalau jar nih kholanya diperlakukan sebagai kalimat huruf. Wa ada amron wa amrin, dan kecuali Umar dan kecuali Umar sama. Wa khasa bakron asa bakrin sama ya. Boleh nasab, boleh jar jika istisnanya menggunakan khola ada khasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai bab istisna. Kita lanjut di bab yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.